hari Minggu Prapaskah yang keempat. Selebran misa pada pagi hari ini adalah Pastor Rekan, Pastor Laurentius Paulus Pitoy, MSc. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, beberapa hal yang perlu kita ingat bersama. Selama perayaan Ekaristi berlangsung, handphone mohon diubah ke mode silent atau dinonaktifkan. Tempat berlutut mohon diangkat dan diturunkan dengan perlahan-lahan. Umat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk memulai perayaan Ekaristi pada pagi hari ini dengan menyanyi lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Minggu Prapaskah keempat
disebut pula Minggu Letare atau Minggu Sukacita. Kita bertanya, di mana sukacita itu? Bukankah seruan pertobatan justru semakin dikumandangkan? Sukacita di sini terungkap seperti disebut dalam antifon pembuka, sukacita karena penghiburan dari Allah. Oleh karena itu, pertobatan bukan menjadi beban, melainkan menjadi kesempatan mengalami kasih Allah yang lebih utuh. Pertobatan akan membuat orang serasa mengalami kesembuhan dari kebutaan, bangkit dari kelumpuhan, dan lebih dalam lagi mengalami rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Marilah mengawali perayaan Ekaristi ini kita tunduk di hadapan Tuhan, kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah membuka hati kami untuk melihat kasih setia-Mu. Kami mohon, berilah kami hati yang hidup dan peka untuk mendengarkan sabda-Nya, serta berilah kami mata yang baru agar dapat memandangnya sebagai juru selamat yang akan membebaskan kami dari kegelapan dosa dan maut. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Setelah Samuel sampai di rumah Isai, masuklah anak-anak Isai. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdirilah dia yang mau diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolak dia. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Mereka ini semuanya tidak dipilih Tuhan." Lalu ia berkata kepada Isai, "Inikah semua putramu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Maka disuruhnyalah menjemput dia. Kemudian masuklah anak itu, namanya Daud. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, "Bangkitlah dan urapilah dia, sebab inilah dia." Maka Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekali
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Siapa saja yang mengikuti aku mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, bagaimana matanya dapat melihat? Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mukjizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena dia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya ingin memulai
renungan ini dengan ungkapan dari Santo Agustinus. Orang kudus bukan orang yang tidak memiliki masa lalu. Orang berdosa bukan berarti orang yang tidak memiliki masa depan. Dari ungkapan-ungkapan itu mau mengatakan bahwa orang kudus menjadi kudus bukan karena mereka sejak awal adalah orang-orang yang kudus, orang-orang yang sempurna. Mereka mempunyai masa lalu. Mereka punya cerita, barangkali cerita-cerita yang gelap juga di masa lalu. Tapi karena mengapa mereka boleh menjadi katakan orang kudus? Karena apa? Mereka sadar akan keterbatasan mereka. Mereka sadar akan kegelapan hidup mereka. Lalu mereka membuka diri atas pertobatan. Mereka menyadari sungguh rahmat berkat Allah bagi mereka, dan dengan cara seperti itu mereka boleh menjadi yang kita gelar sebagai orang kudus, santo. Orang kudus menjadi kudus bukan berarti memang sejak awal, sejak lahir bahwa mereka sudah kudus. Mereka mempunyai masa lampau. Masa lampau sudah digambarkan adalah katakanlah mungkin sejarah hidup yang gelap. Ada jatuh bangun, ada hal-hal. Sebaliknya juga ungkapan Agustinus, orang berdosa bukan berarti mereka tidak memiliki masa depan. Artinya apa? Bahwa manusia sebagai orang berdosa karena kedosaannya, itu berarti dia tidak boleh menjadi kudus seperti orang kudus itu, atau dia tidak boleh meraih itu kesuksesan atau kebahagiaan. Orang berdosa tetap mempunyai pengharapan, tetap ada terang untuk masa depannya. Tapi semuanya kuncinya, entah orang kudus yang mempunyai masa lampau, orang berdosa yang mempunyai masa depan, jalannya adalah apa? Pertobatan. Menyadari akan dosa, menyadari akan kegelapan, menyadari akan keterbatasan manusianya, dan dia mau berbalik. Dia mau pergi berjumpa dengan Tuhan yang bisa mengubah dia, yang bisa membuat dia menjadi kudus, yang bisa membuat dia punya pengharapan. Bacaan kitab suci minggu keempat Prapaskah yang disebut Minggu Letare, Minggu Sukacita. Mengapa dikatakan? Karena inilah segi dalam kehidupan kita, di balik kegelapan, justru melalui liturgi masa Prapaskah ini kita ada satu kegembiraan iman, ada titik terang, ada titik cerah di dalam perjalanan hidup kita. Apapun situasi kita, apapun kegelapan hidup kita, ada kebangkitan, ada terang,
ada kehidupan. Dan terang dan kehidupan itu dibawa oleh siapa? Oleh Yesus sendiri. Yang dalam bacaan kitab suci ini mengungkapkan ya, Yesus adalah Tuhan. Tuhan seperti apa? Yang di dalam bacaan pertama kita dengar, Tuhan yang melihat bukan hanya apa yang ada di depan mata kita, kemanusiaan kita, kekurangan-kekurangan kita, tapi juga Tuhan melihat hati, melihat kedalaman orang itu. Kita dengar dalam bacaan pertama ketika Daud ya mau memilih siapa yang menjadi raja. Mereka bilang, oh ini. Lalu ini Saul bilang, apakah semua anak-anak sudah ya terkumpul? Masih ada satu yang menurut ya, pandangan saudara-saudaranya dia tidak pantas ini anak ini. Tapi kemudian ya ketika dihadapkan kepada ya Samuel ini, dia katakan ini dia yang bungsu ini. Ya. Dan dari situ mengungkapkan bagaimana kata-kata yang bagus dikatakan ya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat apa yang di dalam hati. Dan itulah Tuhan. Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang mengasihi. Secara manusiawi apa yang kita lihat memang aduh ini orang ini memang. Dan begitu kita orang suka memberikan stigma, memberikan cap. Ini baru lihat saja DP muka ini penjahat ini. Ini pendosa ini. Lihat saja orang misalnya ada cacat, buta. Orang Farisi bilang terus bertanya, siapa yang berdosa? Dia atau orang tua? Langsung ada stigma, oh ini pasti pendosa. Jadi cacat atau apa itu akibat dosa. Begitu manusia, ya begitu cepat memberikan stigma. Hanya melihat apa yang ada kelihatan secara fisik. Tapi Tuhan itu bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan melihat apa yang di dalam hatinya. Dan dengan bagus diceritakan bagaimana penyembuhan si buta itu yang kemudian ya dia bisa melihat. Dan inilah sebenarnya perjalanan yang mengungkapkan itu perjalanan pertobatan. Bacaan kedua dikatakan ya, kita sebagai anak-anak terang, kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Jangan hidup dalam kegelapan. Memang kegelapan ada, dosa ada, tapi kita punya harapan. Ya. Dan siapa yang harapan? Itulah Tuhan yang dijumpai oleh si buta itu. Dia berjumpa dengan Tuhan yang menjadi terang di dalam hidupnya. Dan bagaimana dia berjumpa dan dia percaya kepada Tuhan yang menjadi terang hidupnya. Itulah dilukiskan itu proses penyembuhan, itu proses pertobatan. Bagaimana Tuhanlah yang menghantar ya si buta itu. Dan kita lihat bagaimana itu proses dari gelap mau menjadi terang, dari buta mau melihat. Memang suatu proses yang bukan proses yang instan, begitu saja langsung jadi. Itu digambarkan bagaimana Yesus sebenarnya saya bilang melihatlah engkau, beres. Tapi lihat, ya seperti seorang dokter, ya ketika sakit dia kasih resep, ya ini melukiskan saja ya. Yesus mengambil tanah, campur air, aduk-aduk sedikit, ya seperti seorang ahli farmasi campur obat ini, lalu kemudian ya dokter ya akan bilang, oh yang sakit ini obat ini, campur, ya gosok di mata, ya lalu bilang sesuai itu kamu pergi ke kolam Siloam dan pikasi bersih di sana. Ada proses.
Tapi yang membuat akhirnya dia bisa sembuh ketika dia memang mengikuti itu proses. Begitu juga ya orang kalau sakit, kalau dia mau sembuh, ikut apa yang dikatakan oleh dokter. Ini obatnya, lalu kemudian jangan ini, banyak istirahat. Sekurang-kurangnya kalau kita mengikuti, kita akan dapat kesembuhan. Dan si buta ini dia melaksanakan apa yang dikatakan kepadanya. Keterbukaannya, dan itulah awal dari pertobatannya, di mana dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Dia mendengar apa yang diminta dari dia. Kalau kamu dari buta bisa melihat, dari kegelapan kamu bisa hidup dalam terang, kamu harus mendengarkan dan percaya kepada Tuhan. Dan itulah yang dibuat oleh si buta. Dan itu dia berjumpa dengan Yesus itu, yang pada akhirnya setelah dia melaksanakan semuanya, ketika orang Farisi bilang, kenapa kamu sudah sembuh ini? Siapa dia yang membuat itu? Dia ceritakan, saya ini Tuhan Yesus campur ini, gosok di mata, saya pergi, pokoknya dengan itu saya sembuh. Orang Farisi bilang, oh ini orang tidak betul ini. Apalagi dia buat pada hari Sabat. Dia mesti ini orang yang bukan berasal dari Allah. Si buta bilang, tadi tidak mau tahu dia dari mana, kamu bilang dia apa. Yang penting saya sembuh sekarang. Saya tidak peduli. Kenyataannya saya sembuh. Kalau begitu kamu, menurut saya dia adalah nabi. Habis perkara kamu bilang dia oleh Yesus itu adalah orang yang tidak. Saya yang mengalami penyembuhan, dia adalah nabi. Lalu kemudian itu proses penyembuhan meningkat lagi pada dia, katakan kemudian bukan hanya sebagai nabi. Ketika Yesus katakan, apakah kamu percaya pada saya? Ya, aku percaya. Lalu dia sembuh, Dia sujud, lalu dia sujud menyembah dia. Dan itulah terjadi itu proses penyembuhan. Dan proses penyembuhan itu terjadi karena apa? Perjumpaannya dengan Allah. Kita diajak melalui masa prapaskah, khususnya bacaan-bacaan itu, untuk seperti buta itu. Kita manusia lemah. Kita sering jatuh dalam dosa, ada dalam kegelapan. Tapi ingat kata-kata Agustinus, orang berdosa tidak berarti tidak punya masa depan. Masa depan yang ada pada kita karena apa? Karena dia Tuhan yang datang, yang penuh belas kasih. Dia mau datang, seperti dia berjumpa dengan itu, dan dia mau menyembuhkan kita. Asal kita mendengarkan dia dan kita percaya kepada dia. Kalau begitu, maka kita bisa menjadi anak-anak terang. Kita bisa sembuh dari kebutaan kita bisa melihat. Dan penyembuhan kita bisa melihat, bukan itu secara fisik kita punya mata ini, mata besar seperti burung hantu, tapi hanya melihat yang justru yang lahirnya yang tidak sesungguhnya apa yang ada di dalam hati orang, yang membuktikan kita cepat memvonis orang lain, mencap orang lain, yang memberikan stigma yang tidak baik pada orang lain. Kita berubah, kita mendapat terang di mana melalui hati kita melihat kedalaman orang lain. Bagaimana di sana kita bisa sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan yang menyelamatkan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita baharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati.
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa begitu mengasihi kita. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya dengan penuh harapan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana memberkati para pemimpin gereja agar selalu ramah dan bijaksana seperti Kristus dalam mengembalakan umat yang tengah berziarah menuju kerajaan keselamatannya. Marilah kita mohon. Bagi para pejabat pemerintah, semoga Allah Bapa Maha Baik memberikan terang sinar kasih-Nya bagi para pejabat pemerintah kita, sehingga mereka dengan giat mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang sakit dan cacat mental, semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih membangkitkan rasa belas kasih kita terhadap mereka yang sakit dan cacat mental, agar mereka itu jangan sampai dilalaikan ataupun disingkirkan, melainkan dirawat dengan cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa sumber cahaya sejati menerangi hati dan budi kita agar semakin mengenal Dia dan Kristus Putranya, serta semakin menghayati martabat kita sebagai putra dan putri cahaya. Marilah kita mohon. Kita berdoa untuk keselamatan jiwa dari Ibu Rosalinda Maria Lomboan. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik, yang Maha Rahim, memberikan tempat kebahagiaan bersama Dia di dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa kami. Perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah kami terima. Buatlah kami tenang karena percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan dalam dan karena Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan,
dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Berdoalah saudara-saudari agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini. Semoga Engkau selalu menjiwai kami untuk dengan gembira hati mempersembahkan hidup kami, pengendalian diri dan mati raga kami demi keselamatan jiwa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan puasa badani ini, Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar menyagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Dominus Deus
Bapa yang Maha Kuasa, kami memuji Engkau melalui Yesus Kristus Putramu yang datang dalam namamu. Dialah sabda keselamatan bagi manusia, tangan yang menolong orang berdosa, jalan pembawa damai bagi kami, Tuhan, ketika kami menjauhkan diri darimu karena dosa-dosa kami. Engkau datang mendamaikan kami kembali dengan Dikau, supaya pada akhirnya kami berbalik kepadamu dan hidup saling mengasihi dalam Putramu yang Engkau serahkan bagi kami dalam kematian. Dan sekarang sambil merayakan pendamaian yang dibawa oleh Kristus bagi kami, kami mohon kepadamu, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putramu yang perintahnya kami laksanakan dengan merayakan misteri ini. Sebab selalu menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami. Sambil duduk bersama, dia mengambil roti dengan tangannya, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati, memecah-mecahkan, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama, pada malam itu dia mengambil piala berkat dengan tangannya sambil memuji kerahiman-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan kepadamu kurban pendamaian sempurna yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bapa yang kudus, kami mohon Engkau yang telah menerima kami juga menyatukan kami bersama Putra-Mu, dan berkenanlah memberikan Roh-Nya kepada kami dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, agar Dia menjauhkan segala sesuatu yang mengasingkan kami satu sama lain. Semoga Dia membuat gereja-Mu menjadi tanda persekutuan, juga sarana perdamaian antar manusia. Dan semoga Dia memelihara persatuan kami dengan Paus kami Leo, Uskup kami Benediktus, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Sebagaimana Engkau kini menghimpun kami dalam perjamuan Putra-Mu, persatukanlah kami bersama Bunda Allah, Perawan Maria, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang berbahagia, dan semua orang kudus,
bersama saudara-saudari kami dan orang-orang dari setiap suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persekutuan abadi di langit dan bumi yang baru, tempat kepenuhan damai-Mu bersinar dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami, mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Bersama rohmu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Amen.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan dikau
dosa salah kami karena darah putramu. Hati kami buatlah bersih dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Agar anak-anak hilang yang telah pergi dari-Mu, padamu sekarang kami pulang dalam tobat yang penuh. Hati kami buatlah bersih dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Umatku bertobatlah, aku kan datang segera. Baruilah imanmu dan segarkan hidupmu. Yesus, mohon ampunmu. Kami bersalah padamu dalam kata dan perit. Kami ingat dan tertib, karena cinta kasih-Mu kami tetap Engkau rangkul dalam duka dan sedih. Kau penolong yang setia. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya abadi, kami bersyukur kepadamu atas cahaya hidup yang memancar dalam diri Yesus Kristus, Putramu.
Semoga berkat kehadirannya dalam diri kami pun memancarkan terang-Mu bagi sesama, sehingga kami semua mampu melihat jalan Putra-Mu yang akan membawa kami sampai kepada kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Disampaikan terima kasih kepada kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi Misa yang kedua ini, khususnya para petugas liturgi, MC, animator, lektor, pemazmur, kantores, organis, petugas kebersihan dan dekorasi, serta petugas khusus dan putra-putri altar. Terima kasih atas partisipasi Anda. Agenda dan info paroki bisa dilihat di warta liturgi. Khususnya diingatkan besok Senin tanggal 16 Maret 2026 jam 6 ada ibadah tobat dan penerimaan sakramen tobat untuk umat di wilayah-wilayah rohani yang akan dilayani oleh para pastor dari Kevikepan Manado. Besok mulai jam 6 sore. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur